Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas kelimpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita di pagi hari ini, di hari ke-17 di bulan Ramadan ini masih bisa mengikuti kegiatan pesantren Ramadan dan masih diberikan kesehatan. Tidak terasa ya, sudah 17 hari dengan hari ini kita semua menjalankan ibadah puasa. Semoga mengisi hari-hari berikutnya, di hari-hari berikutnya semakin semangat lagi ibadah kita, semakin kusuk lagi, semakin kita bisa memaksimalkan lagi ibadah-ibadah yang yang harus kita lakukan ya di bulan suci. Nah, pada kesempatan ini telah hadir di tengah-tengah kita Pak Ustadz Agus Anwar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak telah hadir pada kesempatan ini. Topik kita hari ini yaitu tentang kebiasaan ibadah, Pak Ustadz. Berkaitan dengan ibadah apa saja yang harus dilakukan oleh kita sebagai umat muslim sebagai bentuk menuju takwa. Karena pada dasarnya kita semua diharapkan dengan ibadah puasa ini semuanya mencapai derajat takwa. Oke. Baiklah, Pak Ustadz, pada kesempatan ini mungkin saya mengawalinya dengan pertanyaan, Pak Ustadz. Ya. Ibadah apa yang seharusnya dilakukan oleh kita sebagai seorang Muslim, terutama di bulan Ramadan? Maka Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya banyak hal yang bisa dikerjakan di bulan Ramadan karena fadilah dari bulan Ramadan itu sangat besar ya. Dilihat dari apa yang disebut ganjaran itu berlipat-lipat. Dilihat dari kesempatan untuk beribadah ternyata sangat luas dan terkondisikan. Dengan bulan Ramadan kita semua sudah dapat menerimanya dengan senang hati, terbiasakan kesempatan dan waktunya, hanya yang jadi persoalan dari diri kita sendiri. Dari diri kita sendiri kadang-kadang kita malas dan sebagainya. Padahal ini sudah terkondisikan yang bulan agung ini untuk beribadah lebih banyak. Apa yang tadi diutarakan sebagai pertanyaan, ibadah apa saja yang bisa dilaksanakan? Tentunya ibadah-ibadah yang selama ini kita laksanakan, yang wajibnya itu sudah barang tentu. Dari mulai sholat, dari mulai tilawah Al-Quran, dan yang lainnya sudah biasa sebelum bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan ini, mari kita tingkatkan lagi apa yang disebut dengan amal ibadah kita itu sendiri. Sehingga akan lebih berlipat-lipat lagi apa yang disebut dengan pahalanya dan sebagainya. Meskipun dalam hal ini yang namanya ibadah itu jangan berhitung-hitung. Tapi karena memang sudah janji Allah bahwa ibadah di bulan puasa ini adalah berlipat-lipat pahalanya, tentunya kita merasa bahagia, merasa senang, dan sebagainya. Itulah makanya kita merasa senang dengan datangnya bulan suci Ramadan. Banyak yang namanya momen-momen ibadah yang ternyata di sini merupakan momen yang paling indah, momen yang paling utama, yang paling utama. Sehingga
Mari kita manfaatkan ibadah di bulan Ramadan ini. Mari kita syukuri, mari kita nikmati. Inilah yang bentuk wujud syukur kita atas datangnya bulan Ramadan. Cintailah bulan Ramadan, bersyukurlah atas datangnya bulan Ramadan. Manfaatkanlah bulan Ramadan ini sebaik mungkin, sepuas mungkin ya, dengan adanya bulan yang penuh hikmah ini. Itulah mungkin. Ya, jadi sebenarnya ibadahnya mungkin sama dengan bulan-bulan sebelumnya ya, tetapi karena di bulan Ramadan ini pahala yang berlipat ganda, maka kita pun harus meningkatkan ibadah kita agar kita juga mendapatkan pahala yang lebih banyak lagi yang berlipat ganda lagi yang telah Allah janjikan kepada kita. Artinya ketika kita misalkan sama dengan ketika kita datang ke mall ya Pak Ustaz, ketika kita melihat ada diskon, ya, orang-orang berbondong-bondong untuk membeli barang tersebut karena ada diskon. Mungkin bulan Ramadan juga mungkin bisa dirapikan dengan seperti itu mungkin ya, ada keuntungan yang luar biasa begitu ya. Kenapa kita tidak berbondong-bondong, istilahnya berbondong-bondong untuk melaksanakan kewajiban dan sunnah-sunnah lainnya, ya kita mendapatkan banyak keuntungan ya, dari momen bulan Ramadan. Selanjutnya Pak Ustadz ini, bagaimana jika puasa dilaksanakan? Kita melaksanakan ibadah puasa di bulan ini, tapi sholatnya masih bolong-bolong, bahkan mungkin ada yang berleha-leha. Apakah itu mempengaruhi pahala puasanya atau bagaimana Pak Ustadz? Ya, baik. Sebetulnya yang namanya ibadah kan ada rukunnya ya, ada rukun Islam sudah jelas. Salat aja itu yang nomor 2 kan. Berarti itu suatu kewajiban, apalagi yang namanya salat adalah merupakan tiang agama. Dalam hal ini berarti salat lebih utama, tapi tidak menafikan puasa. Puasa itu lebih utama lagi. Karena ibadah puasa itu adalah ibadah yang diperuntukannya kepada Allah. Kata Allah, ibadah puasa itu, puasa Ramadan itu adalah untukku. Jadi dalam hal ini kalau seandainya sholatnya bolong, tapi puasanya dijalankan, berarti di sini telah mencederai apa yang namanya rukun Islam itu sendiri. Sholat kan kewajiban. Puasa juga kewajiban perintah Allah. Bahkan itu diklaimnya juga oleh Allah. Itu puasa Ramadan itu adalah untuk Allah. Makanya kita di sini harus mengkhususkan diri di dalam ibadah, terutama bulan puasa, karena pahala puasa itu Allah yang janjikan. Dan puasa itu untuk Allah. Hal sholat di sini sudah merupakan kewajiban, rutinitas setiap hari yang merupakan rutinitas kesehariannya dan wajib hukumnya ya harus dilaksanakan. Apalagi yang namanya sholat adalah as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Barang siapa yang tidak sholat berarti telah merubuhkan tiang agama itu sendiri. Sedangkan dalam agama ada kewajiban-kewajiban seperti tadi. Jadi bagaikan apa ya? Ada barang tetapi tidak ada wadah. Wadah itu adalah sholat itu sendiri. Puasa ya puasa, sodako ya sodako. Baca Quran baca Quran, tapi baca Quran baca Quran, tapi wadahnya mana? Nanti kan bertebaran, nggak bisa langsung dibawa, nanti dipersembahkan ke Allah semuanya ya. Jadi dua-duanya sama pentingnya. Penting sekali. Apalagi kedua hal tersebut masuk ke dalam rukun Islam yang wajib dilaksanakan. Iya betul. Kemudian Pak Ustaz, selain sholat lagi nanti sholat sunnah. Iya betul. Ibadah lain yang harus kita lakukan, harus kita amalkan di bulan yang pahalanya sama besar. Oh iya. Semua ibadah di bulan Ramadan diberikan pahala berlipat. Tetapi ada suatu yang diberikan contoh dari sebelumnya ya. Ada istilah sholat taraweh, ya.
ada yang lainnya, itu merupakan suatu amaliyah yang dilakukan di bulan Ramadan. Ini sangat penting dilakukan karena memang tadi itu manfaatkan bulan Ramadan ini, lakukan sepuasnya ya, dan apapun yang menjadi amaliyah di bulan Ramadan ini kita nikmati, kita lakukan sekuatnya, ya, sekuat-kuatnya. Ya, Amalia tadi yang ditanyakan tentang masalah sholat sunnah. Sholat sunnah apa saja, ada beberapa sholat sunnah selain sholat wajib. Ya. Sholat wajib sudah barang tentu, ada 5 waktu. Ya, ya selain sholat wajib ada sholat rawatib juga. Rawatib itu kan terbagi menjadi ada qobliyah dan ba'diyahnya. Terus ada sunat-sunat lain yang bisa dilaksanakan, ada tarawihnya mungkin, ada witirnya mungkin ya. Malamnya juga kita sholat tahajud lagi, tidak masalah, tidak masalah. Kita manfaatkan sepuas-puasnya ini bulan Ramadan ini. Kita eh, patut bersyukur dengan datangnya bulan ini, karena ini adalah bulan kesempatan, bulan kesempatan yang paling terbaik di 12 bulan ini. Jadi di antara 12 bulan ini ada 1 bulan, itu bulan Ramadan ini yang akan kita puas-puaskan ibadahnya. Karena ini sangat berkah sekali bulan ini. Makanya jangan disia-siakan, jangan merasa diri lemah, jangan merasa diri lesu, jangan merasa diri ya karena bulan puasa itu, karena tidak makan dan tidak minum itu dianggap puasanya itu adalah ibadah. Udahlah, tidur juga ibadah. Padahal bukan itu. Kalau diisi lagi dengan amaliyah lain akan semakin bertambah. Akan semakin bertambah. Dan ingat, di bulan puasa ini akan muncul kesalehan dalam diri kita. Karena belajar di bulan puasa ini ya, atau mengambil hikmah di bulan puasa ini, akan muncul kesalehan secara personalnya, akan muncul kesolehan secara sosialnya, ya. Akan muncul juga kesolehan yang bersifat universal yang lain. Ya. Seperti hanya kesolehan secara personal. Dengan beribadah di bulan puasa ini, kita akan selalu, akan terus mengabdikan, akan terus beribadah. Ingat, ibadah itu berarti kan menghambakan, ya, mengabdikan diri. Ini akan muncul secara personal, kita itu akan selalu berserah. Ya. Selain itu juga ada yang namanya kesalahan sosial. Dengan lapar, haus, atau dahaga ya, kita akan merasakan betapa lapar dan dahaganya kita dan di dalam bulan puasa ini. Berarti kita pun harus tenggang rasa terhadap orang lain yang merasakan lapar dan haus tersebut. Ya, misalkan bukan hanya di bulan puasa, di bulan lain-lainnya ada orang yang tidak bisa makan, ada orang lain yang tidak bisa minum. Itu harus tenggang rasa. Ya, belajarnya kita dari bulan puasa ini itu kesalahan sosial yang didapat dari bulan puasa. Tapi di bulan puasa ini juga dijawab juga yang namanya kesalahan sosial. Apanya? Contohnya apa? Kita kan mengeluarkan zakat. Itu jawaban untuk menjawab kepada orang-orang yang merasa lapar, orang yang membutuhkan. Ya, dengan zakat kita berikan kepada amilin nanti memberikan pada yang membutuhkan. Ini bentuk kesalahan secara sosial. Kesalahan yang lain secara lingkungan juga sama. Mungkin dengan bulan puasa ini kita juga dapat di lingkungan ini lebih memperhatikan keadaan lingkungan secara ekologi. Ya. Contoh bulan puasa, kita tidak terlalu banyak apa yang namanya kegiatan yang menghabiskan tenaga, waktu dan sebagainya karena mungkin merasa haus dan yang lainnya. Setidaknya kita yang tadinya suka berkendaraan jauh dan sebagainya, sehingga kita jadi mengeremnya, yang minimal mengurangi polusi, gitu kan ya. Yang tadinya banyak makanan berserakan di bulan Ramadan, banyak sampah-sampah, sekarang jadi berkurang sampahnya, gitu. Itu mungkin salah satu contoh. Dan banyak lagi tentang kesalahan yang bersifat personal.
bersifat sosial dan lingkungan hidup yang didapati dari hikmahnya bulan Ramadan. Jadi dengan bulan suci Ramadan ini berarti kita belajar untuk peduli ya. Iya betul. Ya, peduli. Sama kepedulian kita kepada sesama dengan ikut merasakan bagaimana orang di luar sana yang tidak memiliki uang untuk membeli makan mungkin kita merasakan yang setidaknya kita bisa merasakan bagaimana rasanya haus, rasanya lapar. Ya meskipun kita sebenarnya ada harapannya di pas betul maghrib ya. Tapi mereka yang kaum duafa yang tidak memiliki harta yang serba kekurangan, yang mau alam mungkin ya. Iya betul. Artinya harapannya dari mungkin harapannya dari pemberian orang lain. Ya, betul. Kemudian ini Pak Ustaz. Tadi selain sholat ya yang adakah misalkan zikir atau doa apa yang harus kita panjatkan kepada Allah ya, yang menjadi apa ya yang mungkin yang sifatnya sangat prinsip, artinya yang kaitannya dengan keselamatan kita tidak hanya di dunia dan di akhirat juga. Iya betul. Terima kasih. Hal ini sudah janji Allah ya di dalam al-hadis disebutkan barang siapa yang berharap pengampunan di bulan puasa ini, bulan Ramadan ini, maka akan diampuni oleh Allah. Barang siapa yang ingin bertobat, maka tobatnya akan diterima. Dan yang lainnya ini sudah mengindikasikan ternyata di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini adalah bulan apa untuk kita berdoa yang telah Allah janjikan. Doa itu pasti ijabah. Doa itu pasti ijabah. Jadi hal yang demikian itu yang namanya doa, zikir ataupun doa itu adalah hal yang paling bagus untuk dilaksanakan. Hal yang paling harus dilakukan yaitu ya mungkin dengan dawamnya itu, ya dengan dawam. Kenapa dikatakan demikian? Karena sebagaimana janji Allah tadi bahwa setiap doa yang kita panjatkan niscaya akan dikabulkan. Ud'uni astajib lakum. Dan di dalam bulan puasa ini ada satu janji Allah juga, siapa yang berdoa, siapa yang bertobat diberikan ampunan, siapa yang minta ampunan diberikan ampunan juga, dan yang lainnya ini jelas sudah dijanjikan. Jadi zikir dan doa itu sudah barang tentu harus dilakukan di bulan puasa ini. Nikmati, puas-puaskan doa kita ya, jangan sampai kita tidak berdoa ya, tidak berdoa seperti keterangan menerangkan bedanya orang yang berzikir dan yang tidak berzikir, yaitu bagaikan orang hidup dan orang mati. Itu hadis. Jadi kalau seandainya kita di bulan puasa yang penuh berkah ini, yang penuh segala hikmah ini, kita tidak memanfaatkan, maka ya tadi perbandingannya kan berdoa mah si jano mau, ayo ngadoa mah si jano hidup. Dan ingat memang ada salah satu hal kadang-kadang kita tahu secara teori atau secara keterangan saja zikir doa, tapi dilaksanakan mah tidak ya. Itu akibat dari apa? Semangatan kita di dalam berpikir dan berdoa itu ternyata ada pada diri kita. Kuncinya Bu Reni, apa itu yang menjadikan hal-hal yang ada dalam diri kita itu? Gelapnya hati, matinya hati ternyata akan menjadikan kita orang yang berdoa, ya, orang yang berzikir, itu akibat daripada gelap hati dan mati hati. Matinya hati. Akibat apa semua itu? Ada 3 perkara sebetulnya yang membuatkan gelapnya hati kita. Matinya hati kita. Pertama, karena hubud dunia kita. Faktor
duniawi yang dipikirkan. Kadang-kadang pada ini bulan puasa yang penuh dengan barokah. Karena berpikir tentang sesuatu duniawi saja akhirnya tidak termanfaatkan bulan ini. Ya, berpikir tentang bagaimana nanti lebaran, bagaimana itu, bagaimana ini. Ini manfaatkan, hikmahnya bakal terasa. Kadang-kadang dok tinggal 3 ya, bulan puasa terabaikan, tetapi iya, hal-hal yang duniawinya itu. Kedua, lalai. Lalai itu yang pada diri kita kan ya, pada diri kita. Dan yang ketiga, karena ya aktivitas kita ini atau sesuatu yang ada dalam diri kita ini banyak maksiatnya itu, banyak maksiatnya itu. Kadang-kadang hati tertutup, batin tertutup, gelap hati dan sebagainya yang membuat zikir jadi tidak, berdoa juga tidak. Ini yang menjadi patokan diri kita. Makanya apa yang bisa membuat hati kita bisa tenang? Apa yang membuat hati kita bisa terbuka kembali? Yaitu zikir dan doa. Paksakan kita. Mudah-mudahan Allah membukakan. Mudah-mudahan Allah memberikan satu terang dalam batin kita. Basuhlah hati kita dengan lebih banyak berpikir, lebih banyak tilawah Al-Quran, lebih banyak beramal soleh yang lainnya, dan itu akan menenangkan, menenteramkan jiwa kita sehingga mata hati kita, batin kita terbuka dan lebih jauhnya hidayah masuk ke kita, sehingga kita akan lebih dawam lagi menjalankan amaliyah atau hal-hal yang soleh di dalam ibadah bulan puasa. Dan selanjutnya mudah-mudahan dari dawam tersebut jadi istiqomah, jadi nanti ke depannya. Ingat, hati kita itu tertutup oleh hal yang tadi. Pada awalnya kita harus memaksakan diri kita ya. Iya, bismillah Allahumma paksakan gitu kan ya. Lama-lama mungkin nanti akan biasa. Iya. Setelah sholat, iya, betul. Iya. Waktu beberapa menit, jangan langsung oh iya. Oh, apalagi kalau di dalam kitab Ihya Ulumuddin katakan ma laisa wirid, ma laisa lahu wirid, bahwa kirdun. Tina sahajal ma'anu saradai wirid bahwa kidun 3 monyet, jadi itu bukan dalam tahu kaji dan sebagainya mengatakan demikian. Hiasan ya. Jadi kalau sudah assalamualaikum gajeng ya. Lihat aja tuh kelakuan monyet kayak begitu, tapi kan kita manusia. Tapi dalam hal ini itu pernyataan para sufi ya, dalam kitab. Kalau dalam hadisnya ya tadi saya katakan, bedanya orang yang suka berzikir dan yang tidak berzikir antara yaitu bagaikan orang yang hidup dan yang mati. Jadi di sini jelas kalau bisa dikatakan sebagai kirdun ya, karena kelakuannya hanya main-main saja, tidak memanfaatkan waktu, bergelantungan, kalau ada apa-apa paling rakus, kanan kiri penuh, mulut penuh, kalau ada makanan itu kan ya. Terus sehari-harinya bergelantungan, tidak memanfaatkan waktu itu. Perilaku yang semacam itu jangan dilakukan oleh manusia ya, yang mempunyai kewajiban untuk beribadah. Lakukan sholat seperti ini. Jangan apalagi dianjurkan dalam hadis juga dianjurkan bahwa barang siapa yang setelah sholat membaca tasbih 33, membaca tahmid 33,
membaca takbir 33 ya, dan digenapkan dengan membaca apalagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka ghufirallah, maka Allah bakal mengampuni dosa orang tersebut meskipun seluas buihnya lautan. Itu hadis yang sahih. Makanya zikir itu ya harus karena ada perintahnya ya. Terus ada lagi, panca zikir itu bisa dilakukan sendiri-sendiri tanpa harus tahu orang, itu bisa. Tapi ada keterangan lagi, kalau seandainya kita berzikir bersama-sama, maka para malaikat pun turun akan menenangkan orang yang berdoa bersama-sama. Jadi wiridan itu bisa berjamaah. Iya, iya. Supaya mungkin perhitungannya mungkin kan satu orang 33 dikali berapa orang gitu. Alam itu kayak itu. Tapi jelas ada yang namanya perintah untuk berzikir ya. Hadis sahih. Jadi kita jangan sia-siakan seperti tadi. Assalamualaikum kacilong. Assalamualaikum itu enggak jelas kan tadi. Malaikana. Apa tadi? Ya. Jadi siapa orang yang tidak suka berzikir bahwa firdun gitu. Tapi enggak lakukan kesana, makanya yang jelas laksanakanlah perintah bahwa setelah sholat yang bisa bertasbih, yang bisa bertahmid, yang bisa bertakbir dengan 33 dan digenapkan 100 oleh yang la ilaha illallah wahdahu dan seterusnya, itu sudah menjadi janji bahwa yang namanya dosanya bisa diampuni meskipun seluas manfaatkan di bulan puasa ini ya, manfaatkan, apalagi ada amalan lain yang dianjurkan seperti membaca apa apalagi Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni karim, kan sudah menjadi apa namanya anjurannya di bulan puasa. Nah, di 10 hari terakhir yang kita dijanjikan oleh Allah adanya malam, satu malam yang disebut dengan Qadar. Mudah-mudahan kita ketemu, apalagi di sana dijanjikan lagi yang namanya pahala-pahala. Disebutkan bahwa lebih bagus daripada 1000 bulan. Ada hanya satu waktu itu saja. Mari kita song-song itu, mari kita temukan, bukan ditemukan ya istilahnya. Ya jaga-jaganya ya, jangan dicari malamnya, tapi ya konsisten dari sekarang di subuh menikah. Nah, ketemunya ya nanti ketemu sendiri. Iya. Awalnya semangat, iya. kosong, terakhir baru ada lagi. Jadi iya. Seperti apa? Dendam. Iya, dendam. Tengah kosong. Iya, betul. Ya. Semuanya tetap semangat ya, apalagi sekarang banyak waktu untuk melakukan banyak ibadah dengan kondisi pandemi seperti ini. Dan jangan lupa mungkin kita juga harus berdoa semoga pandemi ini ya segera berlalu supaya nanti kita bisa belajar tatap muka, datang langsung ke sekolah, bisa melakukan aktivitas seperti semula dengan normal ya, bisa bercengkrama dengan teman, dengan keluarga yang jauh. Kalau situasinya seperti ini ya kita dibatasi. Barangkali ada siswa yang mau bertanya, silakan tentang pembiasaan ibadah, terutama pembiasaan ibadah di bulan Ramadan ini. Silakan dinyalakan mikrofonnya, kemudian kameranya juga dinyalakan, dan langsung silakan untuk bertanya. Ada yang mau bertanya? Ya, belum ada, masih berpikir, masih menyiapkan. Tadi selain zikir dan berdoa, apalagi Pak Ustaz? Bukan sholat, zikir, kemudian apalagi kegiatan ibadah yang
harus kita lakukan? Ya, tilawah Al-Quran ya, seperti hanya di bulan Ramadan itu tadarus yang lebih kita kenal itu sebetulnya hal yang sangat baik. Apalagi tadi malam kita barusan apa memperingati nuzul Quran. Karena di bulan Ramadan ini adalah momentumnya Al-Quran turun. Dan di sini bagaimana agungnya Al-Quran yang telah membawa kita semua kepada arah derajat kehidupan yang lebih baik. Lebih baik. Dan ini adalah kitab Allah di terakhir zamannya manusia. Terakhir zamannya manusia. Ya, memang sebelumnya kan ada kitab-kitab lain. Ya. Tapi ini Al-Quran yang bersifat universal di akhir zaman ini berlaku universal bagi semuanya. Dan Al-Quran itu jangankan untuk dikaji, dibaca aja sudah menjadi pahala. Kita tidak paham apa artinya. Iya, betul. Ya, itu sudah menjadikan mendengarkannya pun sudah menjadi pahala. Inilah rahasia-rahasia Allah yang kadang-kadang kita tidak tahu. Ya, tidak tahu, oh ternyata mendengarkan juga pahala. Makanya sering-sering mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Belajarlah untuk membaca Al-Quran dengan baik. Ya. Waratil Quran tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Bagaimana cara membaca Al-Quran dengan tartil? Belajar ilmu Al-Quran. Ini kita tahu makhorijul huruf, tahu tajwid. Setelah itu kita bisa membaca. Lebih bagusnya kita bisa menghafal. Lebih bagusnya lagi kita bisa mengkaji dan sebagainya. Semuanya itu ternyata Al-Quran itu penuh hikmah. Penuh hikmah. Jadi kita harus lebih meningkatkan di bulan puasa ini. Ya mungkin bisa tamat satu Quran 30 juz ya. Bahkan kalau kita mau menamatkan Al-Quran itu hanya dalam jangka 3 hari juga tamat 30 juz. Setiap habis sholat kita membaca berapa? 2 juz. 2 juz. Berarti sehari berapa juz? 10 ya? 3 hari? 30 juz. Tamatnya Al-Quran ya. Dan itu ternyata kalau kita betul-betul bisa ya. Kenapa tidak ya? Kenapa tidak ya? Kenapa tidak? Jadi kalau apalagi membaca Al-Quran itu, kalau sudah biasa, lancar. Kalau tidak terbiasa ya mungkin apa ya kata kita dag-deg-dog gitu ya. Meskipun kita sudah biasa sudah bisa membaca Al-Quran tapi tidak sering melihat, tidak sering membaca, tidak sering mendengar, mungkin sedikitnya tersendat dan sebagainya. Sering ada, sering, apalagi kita sering mendengarkannya, belajarnya, semakin terasa. Tadi itu mungkin bagi yang biasa membaca Al-Quran. Iya. Ini kalau misalkan ada yang masih belajar membaca Al-Quran, tapi dia ingin sekali membaca Al-Quran, ya, ingin mengejar 30 juz, tapi dalam membacanya pun masih susah begitu ya. Bagaimana ini? Apakah pahalanya sudah satu Quran karena niatnya ingin menamatkan satu Quran, sudah masuk ya pahalanya dengan niatnya juga ya. Saya ingin tamat, sudah ada masuk tuh niatnya ya. Terus dia nyicil gitu meskipun sehari satu ayat, tapi ganjaran satu Quran sudah ada karena sudah niat menamatkan di bulan puasa gitu ya. Banyak yang kadang-kadang di antara kita juga ada yang Ramadan ini saya ingin tamat berapa kali gitu. Ternyata setengah juga enggak gitu ya. Tapi sudah mendahulukan niatnya gitu. Sudah tercatat itu. Iya, tapi jangan saya niat aja jalan ya. Tapi itu usaha untuk mencapai itu semua juga sudah bagus. Ya sudah bagus. Apalagi yang namanya sedang belajar, nggak usah ragu. Ya. Sekarang menggampang atau belajar Al-Quran ada yang namanya
yang di MP3 gitu ya. Tinggal didengarkan sambil dilihat, oh gitu bacanya. Terus sambil belajar lagi tajwidnya. Itu bagus. Ada yang bertanya juga ke saya pernah. Kan ada MP3 yang kayak gitu yang menamatkan Quran dari juz 1 sampai juz 30. Bagaimana kalau saya mendengarkan saja sampai 30 juz? Udah kan mau membaca. Ini sudah bagus juga. Tapi yang bagus kan dibaca. Dibaca. Jadi pahalanya kalau mendengarkan mungkin hanya sekian, kalau dengan membacanya mungkin akan lebih banyak lagi. Baik, silakan. Ada yang akan bertanya, langsung saja dinyalakan mikrofonnya. Ya, ada yang menyalakan mikrofon, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rike Nirmala Dewi. Izin bertanya, Pak, Ya. apa yang dimaksud makmum masbuk dan bagaimana hukum makmum yang gerakannya mendahului imam? Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masbuk ya. Dan bagaimana kalau mendahului gerakan imam? Sudah? Atau mau ditampung dulu? Ada lagi yang langsung saja. Terima kasih ya. Yang disebut dengan makmum masbuk itu adalah makmum yang terlambat datang ketika sholat berjamaah ya. Dan itu langsung mengikuti gerakan imam. Sebelum ruku misalkan datang, itu sudah masuk satu rakaat. Tetapi ketika ketinggalan ruku tidak dihitung. Ya, contoh misalkan yang namanya imam sudah sujud, jangan nungguin berdiri ya, jangan menunggu, ikut sujud langsung, niat langsung ikut sujud. Tapi awas jangan dianggap itu sudah masuk rakaatnya, ya. Itu hanya ikut saja, karena harus dikatakan masuk satu rakaat full itu ketika kita kebagian ruku, kebagian ruku. Kalau misalkan sedang ruku nih imam, kita langsung ya, ikut ruku. Kita belum baca Fatihah ya. Tapi imam lagi ikut ruku. Masuk itu. Masuk ya. Yang penting jangan ketinggalan ruku. Jadi disitulah yang disebut dengan makmum masbuk itu bisa masuk ya. Rakaat, hitungan rakaat. Kalau masalah mendahului imam ya nggak boleh ya. Bisa batal sholatnya kalau seandainya sampai mendahului gerakan imam. Gerakan imam. Jadi misalkan imam sudah satu kali sujud, ini udah 2 kali. Ya boleh gitu ya. Nggak boleh mendahului yang namanya gerakan imam. Jadi makmum masbuk itu adalah makmum yang ketinggalan sholat, terus dia ikut. Bagaimana hitungan yang sedang dilaksanakan? Misalnya sholat duhur, 4 rakaat. Kita kebagian 2 rakaat, berarti kita lanjutkan lagi yang 2 rakaatnya. Begitu. Masuk hitungan ketika kita kebagian ruku. Kalau tidak kebagian ruku, kita tidak masuk hitungan. Tidak masuk. Bagaimana itu? Sudah jelas ya? Jawabannya berasa sudah jelas. Kemudian silahkan untuk pertanyaan yang lain dari siswa lain. Silakan langsung saja dinyalakan mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Perkenalkan, saya Ina Inayatur Rohma dari kelas 11 MIPA 2. Izin bertanya, kan di bulan Ramadan ini dianjurkan sekali untuk beriktikaf di masjid ya? Nah, mohon penjelasannya bagaimana cara beriktikaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bagus ya pertanyaannya. Bagaimana cara beriktikaf? Iktikaf di masjid itu atau ya, wah banyak orang sebenarnya iktikaf dulu aja sebelum COVID ya, ada yang di Masjidil Haram itu, wah yang punya sejauh gitu ya ke Mekah. Nggak perlu jauh di musola ataupun di masjid juga sudah tentu kebaikan juga. Biasanya orang yang beriktikaf itu yang berharap bertemu dengan Lailatul Qadar ya. Di 10 hari terakhir itu biasanya mereka melakukan iktikaf. Niat iktikaf itu bisa dilakukan setelah taraweh sampai pagi karena kita menyongsong ya. Niatnya bagaimana? Ya niatnya iktikaf berdiam diri ya. Dan berdiam diri dalam artian beribadah. Ini nggak apa. Di sini Mikrofonnya, Taufik Hidayah. Taufik Hidayah. Dimatikan dulu mikrofonnya. jadi kalau kita berniat ya niat. Ini adalah namanya itikaf di pihak dan masjid atau ya di masjid kan ya Natalillahi ta'ala ya atau apanya itikaf di dalam untuk apa? Untuk berzikir ya, untuk beribadah, ada sholat bisa dilakukan, ada membaca Quran, ada wirid itu ada yang zahar, ada yang keras, mungkin ada yang sir ya, tidak apa namanya, tidak langsung dengar, itu juga ibadah kan, dalam hati terus berharap mendapatkan berharap mendapatkan keberkahan dari iktikaf itu sendiri, apalagi yang sedang mencari Lailatul Qadar gitu ya. Iktikaf itu ya dilaksanakan ya malam hari ya. Malam hari. Siang hari mah kan penuh dengan apa namanya aktivitas ya. Kita juga harus beraktivitas yang lain ya. Tidak lantas harus berdiam di terus-terusan di dalam masjid. Iktikaf itu malam hari. Jadi caranya yaitu tadi yang ditanyakan, selepas taraweh ya, kita misalkan berdiam di masjid dengan niat iktikaf ya. Tadi nawaitul itikaf fi hadal majlis atau masjid ya. Nah, di sana diniatkan, jangan sampai kita tidak niat. Yang penting diam aja. Diamnya itu ya harus beribadah ya. Zikir ya, baca Quran, sholat. Ya iya dong. Ustaz, itikaf itu apakah harus di masjid saja atau boleh di rumah? Yang penting niatnya beritikaf atau bagaimana? Kalau itikaf lazimnya kan di masjid ya. Kalau di rumah mengarem berarti ya. Tapi nggak selalu juga di tempat yang suci di rumah, misalkan dikhususkan untuk berholwat gitu ya. Itu kan lebih indahnya, lebih ininya di rumah Allah. Di rumah Allah itu di masjid. Iya, di masjid. Masih ada yang akan bertanya. Kita masih punya waktu 10 menit lagi. Silakan. Masih kaitannya dengan pembiasaan ibadah. Oke. Masih belum ada yang bertanya lagi, Pak. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Tia Rahmawati dari kelas 10 MIPA 2. Izin bertanya. Jadi ketika imam membaca surat Al-Fatihah, apakah kita mengikuti bacaan imam atau sesudah imam membaca surat Al-Fatihah kita membaca Al-Fatihah? Ya. Terima kasih pertanyaannya, Tia. Terima kasih ya. Kalau dalam sholat berjamaah, ketika imam membacakan Fatihah, dengarkan.
Oke, ya. Membaca Fatihah di dalam sholat adalah hukumnya wajib. Wajib ya, karena tidak sah sholat seseorang ketika tidak membaca Fatihah. Tetapi ketika sholat berjamaah, ya imam membaca dizaharkan, kita mendengarkan. Setelah itu apakah kita membaca lagi Fatihah? Bagi imam yang adil, biasanya diberikan satu kesempatan bagi makmum untuk membacakan Fatihah. Dan di sana boleh dibacakan setelah imam membaca Fatihah, baca lagi, jadi masalah, jadi soal. Ya. Dan di sana kan imam lagi membaca Quran lagi. Silakan saja, nggak apa-apa dibacakan yang namanya Fatihah. Setelah imam membaca Fatihah, ya, setelah imam membaca Fatihah, itu yang saya ketahui, ya, Jadi dalam hal ini membaca Fatihah itu dengarkan yang namanya imam sedang membaca Fatihah. Setelahnya silakan dibaca lagi. Bahkan tadi dikatakan bahwa imam yang adil itu bisa memberikan kesempatan untuk makmum membacakan Fatihah. Ada. Tapi kalau didiamkan lama ya kenapa ini imam diam aja gitu kan. Ya, tapi ada jeda ya. Ya. Kalau misalkan sama-sama mengikuti, bagaimana Pak? Mengikuti di dalam hati. Nah, ini yang kadang-kadang kita harus tahu yang namanya rukun sholat ya. Rukun sholat itu kan ada fardunya sholat, ada rukunnya sholat ya. Rukun sholat itu kan dibagi lagi menjadi 3. Ada rukun qalbi, ada rukun qauli, dan rukun fi'li. Kalau rukun qalbi yang diniatkan di dalam hati hanya satu dalam sholat, yaitu nih qalbi disimpan. Kalau rukun qauli yang diucapkan diantaranya adalah takbiratul ihram. Allahu Akbar. Harus kedengar oleh kita. Allahu Akbar. Qauli diucapkan. Kedua apa? Qauli itu Fatihah. Jadi membaca Fatihah di dalam hati itu enggak benar dalam salat itu. Ya. Karena ada orang salat diam aja. Saya baca Fatihah di mana? Di hati, enggak benar itu. Yang benar itu diucapkan. Ya, itu harus dilafalkan oleh mulut kita, ya. Terus qauli itu apa lagi ya, sekalian ada ya, yang namanya tahiyat. Tahiyat itu harus terucapkan, jangan diem aja mulutnya. Tahiyat, barokat. Terus apa lagi di sana? Ada syahadat, ya, ada sholawat dan ada salam. Salam juga terucapkan ulang wakil gitu kan. Jadi ingat ke rukun qauli. Jadi hati-hati kadang-kadang anak-anak kita atau kita juga ada yang sholatnya Fatihahnya diam baik. Rukun, kadangnya rukun terucapkan. Terus rukun fi'linya itu gerakan-gerakan. Ada yang wajib, ada yang sunnah kan gerakan itu fi'linya. Kita harus tahu dalam sholat. Jadi tadi baca Quran, baca Fatihah itu harus dilafalkan, jangan di dalam hati. Boleh ya misalkan sama-sama membaca Al-Fatihah. Gantian gitu, boleh. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan saja. Ya. Terus, yang terlafalkan. Ya. Yang terlafalkan, jangan didengarkan. Setelah itu diam terus gitu ya. Dibaca itu Fatihah itu. Nah itu jawabannya ya. Masih ada yang Ya Bu, sama-sama. masih ada yang mau bertanya lagi. Silahkan. Kita masih punya waktu 5 menit lagi. 10. Yuk, siapa lagi yang akan bertanya? Kaitan dengan kebiasaan ibadah. Nah,
Pak Ustadz, tadi kan Ya. zikir ya, membaca Al-Quran ya, sholat, Betul. zikir, membaca Al-Quran, kemudian ibadah apa lagi yang harus kita lakukan? Oh iya, banyak ya, infak, sedekah, zakat. Zakat sekarang kan sudah merupakan bukan sudah merupakan wajib dari juga ya. Zakat fitrah, zakat fitri. Tapi zakat fitrah juga ada zakat ya, zakat harta kita kalau seandainya sudah nisabnya ya, misalkan. Terus ada infak, sedekah, berlipat-lipat ya. Jelas di sini banyak sekali amalia di bulan Ramadan ini yang bisa dilakukan. Sekedar memberi senyum aja kan ibadah ya. Banyak senyum di bulan ibadah itu sudah merupakan sedekah yang berlipat-lipat juga kan. Ya senyumnya sambil tutup mulut karena ya, tapi sekarang mulut pada ditutup ya sama masker. Ya pokoknya dengan gimmick dan apa kita bisa memberikan yang terbaik itu sudah ibadah pada orang. Seperti yang kita lakukan di minggu yang lalu, mungkin kita dengan program merayakan siswa. Oh itu ya di sekolah kita betul. Ya. Iya. Tapi intinya kita belajar bagaimana kita belajar mau berbagi Iya. meskipun hanya 1 gelas minuman. Iya, betul. Apalagi kalau ditambah dengan yang lainnya. Iya, betul. Bagus, apalagi lembaga kita lembaga tarbiyah ya, lembaga pendidikan. Jadi kita memberikan pendidikan di bulan bukan dalam rangka riaan kayak begitu ya. Ini memberikan contoh bahwa ternyata kebaikan itu bisa dilaksanakan model demikian. Memang kedepannya siapapun boleh memberikan tanpa harus diketahui. Dan memang harusnya tidak diketahui hanya ini. Makan tarbiyah tadi untuk pembelajaran ya pada semua orang memberikan contoh. Kan contoh dulu mah tiap bulan puasa kita suka berbagi ya pada saudara-saudara, berkunjung, membawa rantang dan sebagainya. Itu contoh dari orang tua kita. Ya zaman sekarang sudah mulai luntur, kita kasih contoh lagi. Ya. Kita kasih contoh lagi. Iya. Tuh. Berbagi. Itu merupakan salah satu pembelajaran yang hikmah dari bulan suci ini. Betul. Karena hanya ya insya Allah ya Allah yang menjadikan pahala itu. Ya. Dan janji Allah tidak sama dengan janji manusia ya. Makhluk. Tipu bukan ya. Seperti yang medsos yang sering kita lihat itu tipu katanya ya. Masih ada yang bertanya? Silakan. Masih ada? Oke, tidak ada. Nah, ini 1 menit lagi, Pak Ustaz. Iya. Mungkin ada yang mau ditambahkan sebelum kita mengakhiri kegiatan ini. Ya, ditutup saja mungkin dengan amanat dari saya untuk anak-anakku semuanya, ya, tingkatkan nilai ibadah kita di bulan Ramadan. Puas-puaskan ibadah ini, syukuri nikmat yang ada, ya. Karena apa yang namanya ini kesempatan di tahun ini. Walau alam kita, ya, di depan kita menemukan Ramadan. Tapi mudah-mudahan kita panjang umur semuanya, ya. Dengan bulan puasa sekarang ini kita berdoa juga ya, pertemukanlah kita semua nanti di untuk bulan Ramadan selanjutnya. Puas-puaskanlah ibadah kita di 1 bulan di dalam 12 bulan ini, karena sudah dijanjikan tadi oleh Allah pahala yang berlipat. Puas-puaskanlah, sepuas-puasnya. Bahkan istilahnya kita inginnya kan setiap tahun ini, setiap bulan ini jadi bulan Ramadan, tapi kan kesempatannya hanya 1 bulan dalam 12 bulan ini. Makanya jangan sia-siakan ibadah di bulan Ramadan. Itu saja mungkin amat dari saya untuk semuanya agar kita lebih meningkatkan nilai ibadah kita sebagai bekal nanti di 11 bulan yang lainnya untuk menuju kebaikan, keistiqomah. Mudah-mudahan kita istiqomah semuanya di dalam beribadah. Karena ini anak pembelajaran terus kita akan belajar untuk mencapai keistiqomah ini. Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama. Pemaparan
mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan pembiasaan ibadah, dan ibadah tersebut bukan hanya kita lakukan di bulan Ramadan ini saja, tapi juga terus diterapkan di bulan-bulan lain setelah bulan Ramadan ini berlalu. Kemudian silahkan bagi yang masih leha-leha mungkin dalam beribadahnya, kita sudah 17 hari ya, masih ada hari berikutnya ya, untuk siapa untuk ditingkatkan berlari mengejar keriduan Allah, mengejar pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita semua menjadi manusia yang bertakwa. Amin. Terima kasih sekali lagi Bu, mengucapkan terima kasih juga kepada para siswa yang telah bergabung dalam kegiatan pesantren Ramadan yang diselenggarakan oleh Cinta ini. Tetap semangat, semoga tidak ada lagi rasa malas ya. Semuanya semangat menjalankan ibadah di bulan suci. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.